situ dirumuskan ada 7 pokok pikiran yang terdapat dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut. Kalau kita cermati, kita mulai dari awal pokok pikiran yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, mengesahkan Allah. Pokok pikiran pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, mengesahkan Allah. Bertuhan, beribadah, serta tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dalam pokok pikiran ini, di samping manusia harus bertauhid, manusia juga harus bertuhan. Karena dalam keyakinan Muhammadiyah, manusia itu tidak muncul dengan sendirinya. Manusia tidak hadir, tidak muncul, tidak kemudian ada tiba-tiba. Tetapi manusia hadir, tetapi manusia muncul, tetapi manusia ada karena ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Sehingga karenanya konsep bahwa manusia dan alam semesta ini ada dengan sendirinya, ada dengan tiba-tiba, ada tanpa yang menciptakan, itu ditolak oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak setuju dengan konsep yang seperti itu. Dalam faham Muhammadiyah, alam semesta ini hadir muncul karena ada yang menciptakan. Bukan hadir dengan tiba-tiba, dengan sendirinya. Termasuk alam semesta, termasuk manusia yang ada di dalamnya, semuanya adalah ada yang menciptakan, semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah, maka manusia tidak independen. Manusia tidak menjadi makhluk yang bebas menentukan langkah hidupnya, tujuan hidupnya, kemudian dinamika hidupnya, tidak bebas sebebas-bebasnya. Tapi manusia itu adalah dependent, terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan lingkungan sesama makhluk, dan terutama sekali adalah terikat dengan Allah, terikat dengan Tuhan yang telah menciptakan. Sehingga karenanya manusia hidup itu harus bertuhan. Sehingga dalam paham Muhammadiyah, orang ateis, orang yang tidak bertuhan, itu adalah orang yang telah menyalahi kodratnya, orang yang telah menyalahi eksistensi kehadirannya di muka bumi. Kemudian setelah manusia harus bertuhan, manusia harus bertauhid. Nah, inilah yang menjadi awal mula seseorang menjadi beragama Islam. Ketika dia sudah membaca kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah prasyarat seseorang untuk bisa dikategorikan sebagai orang Islam, orang yang beragama Islam. Dia harus membaca syahadat terlebih dahulu. Dan inti syahadat adalah kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Ketika dia menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka pada saat itu dia menafikan segala ilah yang ada. Ilah adalah setiap hal yang disembah. Baik yang disembah itu berupa Tuhan ataupun bukan Tuhan, itu adalah ilah. Sehingga karenanya apapun yang disembah oleh manusia, baik itu Tuhan sesungguhnya atau sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan ataupun apapun juga, ketika ia disembah maka itu disebut sebagai ilah. Lata, Uzza, Manata itu merupakan berhala-berhala masyarakat Arab pada zaman dulu. Itu adalah ilah. Kalau di tempat kita barangkali makhluk-makhluk halus, danyange, roh-roh halus, kemudian penguasa penguasa gunung, penguasa laut dan lain sebagainya, itu barangkali bisa juga disebut sebagai ilah. Nah, menghilangkan semua ilah-ilah yang ada, kemudian hanya menyisakan satu Allah sebagai ilah, itulah syarat untuk menjadi seorang muslim yang baik.
menurut Muhammadiyah, manusia harus bertauhid, harus mengesahkan Allah. Karena Tuhan yang ada, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang mesti disembah itu hanya satu, yaitu Tuhan Allah.